Semangat pagi Bapak Ibu di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat berjumpa kembali di acara Digital Asset Course yang diadakan oleh Digital Asset Academy bekerjasama dengan Digital Asset Community. Ini adalah Digital Asset Course sesi hari Kamis tanggal 25 November 2021 dan topik kita sekarang adalah tentang Blockchain 5.0, solusi aset digital strategis. Bapak Ibu, ini adalah gambar yang diterbitkan oleh IMF dan dipublikasikan pada IMF Block tahun 2019, dan gambar ini menggambarkan bahwa transformasi atau perubahan alat pembayaran atau sistem keuangan itu menggambarkan kemajuan peradaban manusia. Dan kalau kita belajar sedikit tentang sejarah keuangan, ini dimulai dari sejarah perdagangan dunia yang menggunakan sistem barter mulai tahun 6000 tahun sebelum Masehi. Kemudian 1000 tahun sebelum Masehi mulai dikenal cikal bakalnya mata uang, yaitu menggunakan objek fisik atau commodity currency. Ya, contohnya adalah kerang dan garam yang digunakan sebagai alat tukar. Kemudian tahun 806 Masehi di Tiongkok mulai dikenal paper money atau uang kertas, dan tahun 1816 mulai ada cikal bakal perbankan di mana ada lembaga yang mengumpulkan emasnya masyarakat, dan masyarakat pemilik emas itu diberi tanda terima berupa kertas yang disebut nota, sehingga akhirnya di kemudian hari disebut bank notes. Lalu tahun 1950 mulai diperkenalkan kartu kredit, tahun 1994 mulai diperkenalkan uang elektronik yaitu pembayaran menggunakan HP, dan di tahun 2009 mulai diperkenalkan cryptocurrency atau mata uang digital. Mengapa dunia mulai menggunakan mata uang digital? Kita perlu memahami tentang fungsi-fungsi mata uang. Yang pertama, mata uang berfungsi sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat untuk mengukur nilai, ketiga sebagai standar pembayaran, apakah pembayaran sudah dibayar penuh atau masih 50% dan harus dilunasi 50%, demikian contohnya. Dan yang keempat adalah untuk store of value atau untuk menyimpan nilai. Dan yang keempat ini kita perlu pertanyakan, apakah masih bisa fungsi mata uang itu untuk menyimpan nilai? Karena di setiap tahun terjadi inflasi. Contohnya jika di tahun 2003 Anda menyimpan uang 100 juta rupiah, maka tahun 2012 sesuatu yang Anda bisa beli sebelumnya menggunakan 100 juta, contohnya misalnya untuk membayar uang kuliah yang semula 100 juta, itu sudah tidak bisa karena biaya kuliahnya naik jadi 165 juta. Sementara uang Anda dikasih bunga bank hanya di bawah 130 juta rupiah saja. Jadi kemana yang 35 juta lebih? Diambil tuyul. Ya, kenapa disebut tuyul? Karena tuyul itu nggak kelihatan, tapi ngambilin duitnya orang. Ya, jadi tuyul yang nggak kelihatan tapi mengambil nilai uang Anda ini disebut inflasi. Dan ini terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya. Bunga deposito habis tergerus inflasi. Dan daya beli menurun terus. Contohnya uang 100.000 rupiah di tahun 2000 bisa membeli 40 kg beras, tahun 2016 hanya bisa beli 10 kg beras, dan tahun 2021 hanya bisa beli 6 kg beras saja, dan tidak lama lagi 100.000 hanya bisa beli beras 1 kg saja. Dan itu kalau uang rupiah. Bagaimana dengan uang dolar? Ternyata semua uang fiat itu menurun terus nilainya. Contoh, uang 100 dolar di tahun 1990 bisa membeli barang belanjaan untuk 1 bulan, tapi di tahun 2000 uang yang sama 100 dolar hanya bisa membeli barang-barang kebutuhan untuk 2 minggu saja. Dan di tahun 2020 atau 2021 uang 100 dolar itu hanya bisa beli untuk barang kebutuhan beberapa hari saja, kurang dari 1 minggu. Sebaliknya, uang digital bisa menyimpan nilai dan nilainya naik terus. Contoh, di tahun 2018 kalau kita belanja menggunakan 3 koin digital, bisa belanja untuk kebutuhan 1 minggu. Lalu di tahun 2019, koinnya berkurang, hanya tinggal 2 koin digital, tapi barang yang dibeli bisa untuk barang kebutuhan 2 minggu lebih.
Dan di tahun 2020 atau 2021, koinnya berkurang, jadi hanya tinggal 1 koin digital, tapi barang yang dibeli bisa untuk kebutuhan 1 bulan lebih. Dan pelopor dari cryptocurrency atau mata uang digital yang pertama adalah Bitcoin. Dan di tahun 2009 nilainya sekitar Rp1.000, dan di tahun 2021 ini naik tinggi, tanggal 18 Oktober mencapai 870 juta dan bahkan pernah mencapai 970 juta rupiah. Dan ini adalah sekilas sejarah Bitcoin. Bitcoin diperkenalkan tahun 2009, di dunia hanya ada 21 juta koin. Dan apa sebenarnya koin ini? Koin digital atau cryptocurrency adalah nomor seri uang yang ditransaksikan secara digital dan tidak dicetak ke kertas. Dan dalam sejarahnya, tahun 2010 ada konsumen yang membeli 2 loyang pizza seharga 10.000 Bitcoin, dan hari ini nilainya 9 triliun rupiah. Di tahun 2016, harga Bitcoin telah melewati harga emas. Dan ini adalah harga atau grafik harga Bitcoin di bulan November 2021 yang mencapai 923 juta rupiah. Dan kapitalisasi pasarnya lebih dari 17.416 triliun rupiah. Dan ini adalah sejarah harga Bitcoin dari 30 Oktober sampai 11 November 2021. Dan cryptocurrency disebut juga emas digital. Harga 1 Bitcoin tanggal 3 Maret 2017 itu sama dengan 1 ons emas. Jika Anda memiliki 1 ons emas tahun 2017, Anda pegang emasnya sampai 4 tahun, maka aset Anda tetap 1 ons emas. Ya, tidak bisa berkembang jadi 2 ons emas atau lebih. Mungkin harganya naik sedikit. Tapi jika pada tahun 2017 1 ons emas Anda jual, lalu uangnya dibelikan 1 Bitcoin dan Anda simpan Bitcoin tersebut sampai 4 tahun kemudian, maka hari ini nilai 1 Bitcoin lebih tinggi daripada 1 kilogram emas. Dan tercatat pada tanggal 20 Oktober 2021, 1 Bitcoin itu mencapai $67.277, sementara 1 kilogram emas itu di hari yang sama harganya $57.286, atau harga Bitcoin masih sekitar $10.000 lebih mahal daripada 1 kilogram emas. Dan ini perbandingan, jika 5 tahun lalu Anda berinvestasi $1.000, Anda belikan emas, maka hari ini Anda untung karena emasnya naik 30% saja, jadi $1.300. Kalau Anda belikan saham Google, Anda untungnya 300%, Anda belikan saham Amazon, Anda untungnya 480%, Anda belikan saham Apple, untungnya 510%, jika Anda beli saham Tesla, untungnya 1.800%. Namun jika $1.000 5 tahun lalu itu Anda belikan Bitcoin, maka hari ini Anda untungnya 14.800%, dan kalau Anda belikan Ethereum, Anda untungnya 216.000%. Jadi dari perbandingan instrumen investasi ini, maka dibandingkan emas, saham, dan cryptocurrency, yang memberikan keuntungan terbesar bagi investor adalah cryptocurrency, dalam hal ini Bitcoin dan Ethereum. Dibuat dengan apa Bitcoin dan Ethereum itu? Bitcoin diproduksi menggunakan teknologi blockchain 1.0 dan Ethereum diproduksi menggunakan blockchain 2.0. Dan blockchain generasi pertama maupun kedua ini memiliki masalah-masalah, diantaranya adalah kecepatan yang rendah, yang kedua skalabilitas yang rendah, artinya semakin banyak pengguna kecepatannya makin turun, kemudian biaya transaksinya tinggi dan rawan diserang hacker. Solusinya apa? Solusinya adalah menggunakan blockchain 5.0 dari Reliqutum Pro. Ini adalah blockchain tercepat di dunia saat ini yang mencapai 1 juta transaksi per detik atau lebih, dan mudah dikembangkan atau scalable, biaya transaksi rendah dan sangat aman. Dan blockchain 5.0 ini telah ada hari ini, tidak perlu dicari-cari lagi atau ditunggu di masa depan. Dan inilah sekilas tentang blockchain 5.0. Platform blockchain modern memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Pada umumnya, blockchain memiliki masalah skalabilitas dan produktivitas yang rendah. Kini, kami persembahkan blockchain Reliqutum yang revolusioner. Platform blockchain terdesentralisasi generasi terbaru dengan penyimpanan data terdistribusi. 100% dapat diandalkan dan memiliki sistem pergantian data elektronik yang aman.
Platform blockchain Relictum didesain untuk memformalkan dan menyimpan catatan kejadian-kejadian di berbagai bidang kegiatan manusia, untuk sektor publik, untuk sistem perbankan, untuk bisnis perusahaan, dan juga untuk individu. Blockchain Relictum adalah solusi hypermodern yang scalable dengan visi jauh ke depan. Blockchain generasi terbaru yang dilengkapi untuk aplikasi paling luas di segala bidang. Relictum membuka generasi terbaru blockchain 5.0 dengan fitur-fitur unik dan berbagai keunggulan. Kecepatan blockchain Relictum lebih dari 1 juta transaksi per detik. Hasil uji coba testnet mencapai 100.000 transaksi per detik. Ukuran tiap satu blok Relictum adalah 120 bytes, artinya 8.000 kali lebih kecil dari ukuran blok Bitcoin. Waktu untuk mengisi semua jaringan dengan blok di setiap node adalah dari 0,5 sampai 1 detik. Keamanan, keandalan, dan stabilitas dari jaringan disajikan dengan isolasi dari segmen umum internet, di mana kami menggunakan tipe jaringan baru, yaitu Hypernet, sebagai jaringan transport data. Banyaknya smart contract yang diintegrasikan tak terbatas jumlah dan waktunya. Relictum juga membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem akuntansi dan dokumentasi dari pihak ketiga ke dalam platform kami, memecahkan banyak masalah platform blockchain saat ini dan memiliki parameter yang paling mutakhir. Blockchain Relictum dapat menyelesaikan permasalahan pada skala ekonomi global, membuat hidup kita semakin mudah, lebih nyaman, dan aman, membuat berbagai proses menjadi transparan dan jujur. Demikian Bapak Ibu, blockchain 5.0, kecepatan, keamanan, dan skalabilitas. Dan ini adalah diagram perbandingan blockchain dari generasi 1 sampai generasi 5. Dan jika diberi skor lalu dibuatkan diagram batang, maka blockchain 1.0 itu adalah blockchainnya Bitcoin dan kecepatan yang paling lambat. Kemudian tidak memiliki smart contract, lalu diperbaiki oleh Ethereum, yaitu di blockchain generasi 2, kecepatannya hanya 2 kali kecepatan Bitcoin, lalu ditingkatkan lagi, ada blockchain generasi 3, yaitu EOS, dan kecepatannya ditingkatkan di blockchain generasi 4 oleh Sili, dan yang paling cepat adalah blockchain generasi 5, Relictum Pro. Dan blockchain generasi 1, itu ukuran blok datanya sangat besar, 1 megabyte atau 1.024.000 byte. Kecepatan transaksinya hanya 10 transaksi per detik, dan untuk mengisi node atau verifikasinya itu perlu 10 menit. Kemudian ditingkatkan oleh blockchain generasi 2 yang dirintis oleh Ethereum, dan ukuran blok data Ethereum itu separuh lebih kecil daripada blok datanya Bitcoin, yaitu 512.000 bytes. Dan kecepatannya hanya meningkat 2 kali lipat dari kecepatannya Bitcoin, yaitu mencapai 20 transaksi per detik. Dan untuk verifikasi node-nya itu perlu 5 menit. Kemudian blockchain generasi 3 dikembangkan oleh EOS, itu mencapai 128.000 bytes untuk blok datanya, dan kecepatannya mencapai 1.000 transaksi per detik. Untuk verifikasinya perlu 5 detik. Kemudian blockchain generasi 4 dikembangkan oleh Sili, dan ukuran blok datanya sudah cukup kecil, yaitu 256 byte, sehingga kecepatannya lebih dari 1.000 transaksi per detik, dan untuk verifikasi node-nya perlu 3 detik. Dan yang paling cepat adalah blockchain generasi 5, yaitu Relictum Pro, dengan ukuran blok yang terkecil, yaitu 120 bytes, dan hanya itu artinya 1/8.000 lebih kecil dari blok datanya Bitcoin. Dan kecepatan transaksinya lebih dari 1 juta transaksi per detik, dan untuk verifikasi node-nya itu perlu waktu setengah sampai 1 detik saja. Dan banyak masalah-masalah yang telah dipecahkan oleh blockchain 5.0. Yang pertama adalah masalah energi. Ya, kalau sebagaimana diketahui bahwa untuk mining Bitcoin menggunakan blockchain 1.0 itu kalau satu rumah dijadikan data center ya, dengan banyak server Bitcoin, itu bayar listriknya bisa lebih dari 1 miliar per bulan, dan itu tidak diperlukan di blockchain 5.0 karena sangat hemat energi. Dan kemudian masalah skalabilitas. Untuk blockchain generasi sebelumnya, semakin banyak penggunanya itu kecepatannya menurun. Dan blockchain 5.0 berhasil memecahkan masalah tersebut sehingga penggunanya bisa dikembangkan sebanyak-banyaknya dan tetap berkecepatan tinggi.
Kemudian yang ketiga adalah biaya transaksi. Produk-produk cryptocurrency hasil dari blockchain 1.0 atau 2.0 itu biaya transaksinya sangat mahal. Contohnya adalah USDT yang diproduksi menggunakan blockchain 2.0 Ethereum. Biaya transaksinya itu pernah mencapai $360. Ya, jadi kalau Anda mau mengirimkan uang $100, Anda harus mengirim $460 dan penerima Anda terima hanya terimanya $100 saja. Jadi tentu hal ini tidak ekonomis untuk bisnis. Dan itu sudah dipecahkan oleh blockchain 5.0 Relictum Pro, sehingga dengan menggunakan blockchain 5.0 ini biaya transaksinya sangat murah atau bahkan bisa nol. Jadi inilah banyak masalah-masalah yang telah dipecahkan oleh blockchain 5.0. Dan blockchain 5.0 Relictum Pro ini dikembangkan dari dasar, ya, di coding awal programnya, dan teknologinya disebut Hypernet dengan konsensus yang disebut Proof of Tsar. Tsar adalah artinya sultan bahasa Rusia, dan ini maksudnya adalah sultan atau rajanya blockchain. Dan blockchain 5.0 bukan hanya dipakai untuk mengembangkan berbagai cryptocurrency di masa depan, namun juga bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur IT atau meningkatkan kinerja teknologi informasi bagi banyak perusahaan. Contohnya untuk bidang kedokteran, untuk industri kesehatan, farmasi, dan pelayanan kesehatan. Kemudian untuk bidang edukasi, contohnya untuk ujian online maupun sertifikasi atau ijazah digital. Dan di masa depan ijazah digital yang berbasis blockchain 5.0 akan lebih dipercaya dibandingkan ijazah kertas yang tercetak di atas kertas. Kemudian untuk bisnis to bisnis maupun bisnis to consumer dan juga e-commerce itu perlu blockchain 5.0, dan juga untuk bidang logistik, kargo barang, kargo untuk kargo darat, kargo laut atau kapal laut, dan juga untuk kargo udara atau untuk penerbangan itu sangat perlu blockchain 5.0. Kemudian untuk industri keuangan baik bank maupun non-bank seperti sekuritas, asuransi, peer-to-peer lending, dan juga untuk trading saham, trading forex, trading cryptocurrency, itu semua perlu blockchain 5.0. Dan keuntungannya apa Bapak Ibu? Keuntungan perusahaan-perusahaan yang menerapkan blockchain 5.0, pertama kecepatan transaksinya tinggi, sampai lebih dari 1 juta transaksi per detik. Artinya jika ada 1 juta orang yang melakukan transaksi pembayaran bersama-sama, maka dalam 1 detik yang sama semuanya akan terlayani dan tidak perlu antri. Dan kemudian juga kalau ada digunakan untuk aplikasi trading, contoh dalam 1 detik ada 1 juta orang yang memencet tombol buy atau sell dalam saat bersamaan, maka semuanya akan terlayani tanpa delay. Kemudian yang kedua adalah untuk pengembangan jaringan pengguna, itu bisa dikembangkan sebesar-besarnya penggunanya dan tidak mengurangi kecepatan. Dan yang ketiga adalah keamanan yang handal untuk jaringan Hypernet. Dan yang keempat adalah integrasi dengan sistem atau aplikasi pihak ketiga yang sudah dipermudah menggunakan Relictum Bridge System atau sistem jembatan aplikasi Relictum. Tentunya untuk perusahaan-perusahaan besar, contohnya seperti perbankan atau telekomunikasi, atau bidang energi, atau e-commerce, kalau mau menerapkan integrasi dengan blockchain 5.0, itu tentu sangat dibantu atau sangat dimudahkan kalau menggunakan application programming interface atau API, yaitu sistem jembatan aplikasi yang sudah tersedia di blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan apa saja layanan Relictum Pro yang sudah dikembangkan? Yang pertama adalah Relictum Payment. Ini adalah aplikasi untuk billing online atau tagihan online, sehingga berbagai perusahaan yang ingin menerapkan pembayaran menggunakan cryptocurrency tidak perlu buat aplikasi baru, tinggal memasang Relictum Payment langsung bisa mengoperasikan pembayaran atau menerima pembayaran menggunakan cryptocurrency. Kemudian yang kedua adalah database terdesentralisasi. Yang ketiga adalah personal digital safe deposit atau ini seperti cloud server yang berbasis blockchain. Kemudian yang keempat adalah untuk decentralized random number generator, ini untuk meningkatkan sistem keamanan, yaitu sistem password maupun private key menggunakan blockchain 5.0. Jadi contohnya perbankan atau industri keuangan yang ingin meningkatkan keamanan nasabah, itu tidak perlu membuat sistem password baru, tapi bisa menggunakan sistem password dari Relictum Pro berbasis blockchain 5.0. Kemudian yang kelima adalah untuk instant smart contract.
Ini fasilitas untuk bisa membuat banyak aplikasi yang lebih mudah dan diperkuat oleh blockchain 5.0. Yang keenam adalah wrap coin. Ini adalah koin-koin bernilai tinggi seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Koin-koin tersebut nilainya tinggi tapi kecepatan transaksinya rendah dan biaya transaksinya mahal. Karena itulah dibungkus menggunakan blockchain 5.0 sehingga transaksinya bisa cepat dan murah dan tetap nilai koinnya tetap yang tinggi. Dan ini sudah ada RBTC atau Relictum Bitcoin, ada Relictum Litecoin, dan ada Relictum Ethereum serta USDR. Bagaimana model bisnis Relictum sehingga bisa menguntungkan para kontributor atau partisipan? Dan Relictum ini menerbitkan semacam stok token atau token pengganti saham. Namanya Genesis Token. Dan Relictum Pro menerbitkan 10 miliar Genesis Token atau GTN. Yang 50% ditawarkan untuk dimiliki oleh kontributor atau partisipan atau investor. Dan para pemilik GTN akan mendapatkan keuntungan yang disebut royalty. Ya, ini adalah keuntungan ekstra karena keuntungan yang utama tentu diharapkan dari capital gain. Sekarang beli lebih murah dan nanti akan naik tinggi dari waktu ke waktu nilai cryptocurrency GTN ini. Dan namun berbeda dengan cryptocurrency lain, ada bonus lebih sebagai pemilik GTN, yaitu selain harganya akan naik, tapi setiap bulan juga para pemilik GTN akan mendapatkan pembagian keuntungan dua kali sebulan, yaitu royalti yang diperoleh dari hasil penjualan jasa-jasa IT Relictum. Contohnya dari penjualan jaringan blockchain 5.0, kemudian dari instan smart contract, itu 19% dari dana yang masuk atau dari omset itu dibagikan untuk pemilik GTN. Kemudian yang kedua adalah untuk penjualan digital safe atau penjualan cloud server. Jadi kalau dari penjualan cloud server berbasis blockchain ini, omset yang masuk 30%-nya dibagikan untuk para pemilik GTN. Jadi makin lama makin besar. Dan di tahun 2023 sampai 2024 akan terjadi ledakan pengguna cloud server berbasis blockchain 5.0 dari Relictum. Dan penghasilan para pemilik GTN itu diperoleh dari pemeliharaan jaringan blockchain 5.0, digital safe selling atau untuk cloud server berbasis blockchain 5.0, dan juga untuk dari instant smart contract. Para mitra tidak perlu menjual jasa IT Relictum, dan yang berjualan atau berpromosi adalah manajemen perusahaan. Dan hasil dari penjualan yang dari dana yang masuk ke perusahaan akan dibagikan 19% dari penjualan smart contract dan blockchain 5.0, sementara untuk dari cloud servernya itu dibagikan 30%. Dibagikan kepada pemilik GTN setiap 2 kali setiap bulan. Dan jumlah imbalan atau keuntungan yang diperoleh oleh para pemilik GTN akan meningkat terus dari waktu ke waktu. Ekosistem dari Relictum Pro ini sudah sangat lengkap. Jadi untuk cryptocurrency, Relictum telah menerbitkan 6 cryptocurrency yang berbasis blockchain 5.0, yaitu USDR, itu adalah stable coin atau koin yang stabil untuk perdagangan, kemudian Genesis Token atau GTN, Relicoin, dan juga koin-koin yang dibungkus atau di wrap, yaitu RBTC, RLTC, dan RETH. Kemudian Relictum memiliki DEX atau Decentralized Exchange, yaitu pasar online untuk jual beli cryptocurrency dengan lebih dari 500 pasang cryptocurrency. Artinya ini sudah menyaingi exchange terbesar di dunia saat ini, yaitu Binance. Kemudian ada CryptoBank, yaitu jasa perbankan seperti untuk pengiriman uang menggunakan blockchain 5.0. Dan Relictum Storage adalah sistem untuk cloud server berbasis blockchain 5.0 menggunakan sistem file terdistribusi sehingga zero downtime atau tidak ada matinya. Dan kemudian Relictum masih memiliki crypto chat, yaitu sistem chatting yang private dan aman berbasis blockchain 5.0. Dan juga Relictum memiliki Relictum Game. Ya, kalau bicara chatting dan game, ini tentunya potensi pasarnya sangat besar sampai lebih dari 3,5 miliar orang atau lebih dari separuh populasi dunia. Mengapa perlu bermitra dengan Relictum?
karena dunia telah bergerak ke arah cryptocurrency dan blockchain. Bahkan media Forbes di tahun 2021 menyatakan bahwa terjadi ledakan sistem NFT. NFT adalah non-fungible token, artinya token yang tidak bisa dipecah. Ini adalah sistem untuk sertifikasi mata uang, untuk sertifikasi karya seni maupun hak atas kekayaan intelektual, ya, itu dibuatkan sertifikasi digital sehingga nilainya bisa naik tinggi. Dan kemudian pasar DeFi, ini industri baru, decentralized finance, meningkat 358% di tahun 2020. Dan ini terus meningkat sampai 2021, dan Relictum telah menyiapkan fasilitas untuk kebutuhan dunia yang membutuhkan fasilitas blockchain yang cepat, seperti Relictum Pro 5.0, blockchain 5.0 Relictum Pro ini. Dan Relictum Finance ini adalah sistem keuangan digital di era digital. Dan Relictum menyadari bahwa untuk perniagaan itu diperlukan cryptocurrency yang stabil, sehingga diterbitkan USDR, artinya USD-nya Relictum. Ya, dan ini transparan karena jumlah yang disirkulasikan itu dipublikasikan. Kemudian integrasinya mudah, yaitu perusahaan apapun yang ingin menggunakan pembayaran USDR itu bisa mengintegrasikan sistemnya dengan mudah dan cepat dan hemat. Kemudian 100% support, artinya setiap koin USDR itu memiliki backup 1:1 dengan USDT atau US dollar. Dan blockchain yang digunakan blockchain 5.0 yang menawarkan keamanan, transparansi, kecepatan tinggi, dan transaksinya bisa gratis. Lalu keamanannya sangat handal. Dan ini adalah beberapa koin yang telah diterbitkan oleh GTN, yang diterbitkan oleh Relictum, yaitu pertama GTN atau Genesis Token. Ini adalah stock token, yaitu native token atau token asli dari blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan ini keuntungannya ganda, Anda bisa dapat capital gain atau peningkatan harga koin GTN, serta Anda mendapatkan royalti 2 kali setiap bulan, yaitu tanggal 1 dan 15. Kemudian Relictum punya relic coin, ada USDR yaitu coin stable, dan juga wrap coin yaitu RBTC, RLTH, dan RTC. Dan Genesis token ini hanya ada 10 miliar unit, dan yang ditawarkan ke para investor itu hanya 50%, yaitu 5 miliar unit. Dan sekarang sudah terjual lebih dari 1,3 miliar unit. Jadi lebih untung, lebih cepat bergabung, lebih untung karena harganya lebih cepat naik. Dan Relictum Node ini akan berkembang terus sampai di tahun 2023 itu ada lebih dari 1 juta node untuk melayani 14 miliar transaksi. Dan pengguna blockchain 5.0 ini akan meningkat terus dari 2003 sampai 2024. Dan Relictum sudah dikenal oleh dunia karena berpartisipasi aktif sebagai partisipan, narasumber maupun sponsor utama dalam berbagai kegiatan expo teknologi blockchain di dunia. Antara lain World Blockchain Summit di Dubai, World Blockchain Summit di Hong Kong, World Blockchain Summit di Bangkok, kemudian Blockchain Live 2019, 2020, 2021 di Moskow, Rusia, dan juga Malta Artificial Intelligence and Blockchain Summit di Pulau Malta, yaitu pulau blockchain pertama di dunia. Dan kemudian juga Relictum memenangkan The Best Blockchain Startup di Days Spanyol. Dan tanggal 29 Oktober 2021, manajemen Relictum mempresentasikan Relictum Non-Fungible Token atau NFT. Ini adalah sertifikat digital untuk karya seni maupun hak atas kekayaan intelektual. Dan Relictum NFT dipublikasikan pada acara Blockchain and Bitcoin Conference in Moscow tanggal 29 Oktober 2021. Dan ini adalah foto yang diambil oleh tim kami pada tanggal 27 Oktober 2021. Dan pada slide ini terlihat bahwa perusahaan keuangan yang terbesar di dunia, yaitu Visa dan Mastercard, itu mendukung blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan ini adalah trofi penghargaan yang diperoleh Relictum dari acara Blockchain Economy Expo pada acara World Expo di Dubai tanggal 14 sampai 15 November 2021 yang dihadiri peserta dari 150 negara dengan lebih dari 40.000 pengunjung, 300 peserta pameran, 4.000 perusahaan, dan 70 seniman NFT.
adalah sekilas acara Expo Reliktum. Dan Bapak Ibu, apa keuntungan sebagai the early adopters atau pengadopsi pertama teknologi blockchain 5.0? Ya, jadi early adopters ini adalah pionir atau pelopor ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar dari keuntungan para pionir Bitcoin. Ini adalah Jared Kena. Dia membeli 5.000 Bitcoin di harga rendah $0,2 12 tahun yang lalu, dan investasinya hanya $1.000 atau sekitar 14,5 juta rupiah. Namun berapa nilai Bitcoin yang dia miliki saat ini? 5.000 Bitcoin itu Bapak Ibu nilainya setara dengan 4,5 triliun rupiah. Dan itu bisa dihasilkan dari modal awal hanya 14.500.000 rupiah saja. Dan bukan hanya Jared Kena, tapi ada Cameron dan Tyler Winklevoss. Aset digital Bitcoinnya mencapai $4 miliar. Tony Gallipy $1 miliar, Roger Ver $520 juta, Charlie Schram $450 juta, dan Jared Kena $300 juta. Dan ini adalah Eric Finman yang membeli Bitcoin di usia 12 tahun menggunakan uang saku dari neneknya $1.000, dan dia bisa membeli 403 Bitcoin, dan istimewanya dia tidak terpancing untuk menjual unit Bitcoinnya sehingga dia pegang terus sampai sekarang, dan dia memiliki aset digital Bitcoin lebih dari 360 miliar rupiah, dan sekarang usianya baru 25 tahun. Jadi saya Dan bagaimana cara untuk menghasilkan keuntungan bersama Reliktum? Relictum Startup Laboratory is an international venture fund that is specialized on the supporting of the promising blockchain startups with subsequent scaling and global integration of the created products. We are targeted to accelerate the development and implementation of blockchain technology through strategic consulting and investment. We carefully and precisely select and implement the best startups through direct contacts and recommendations from investors, project founders, industry leaders, and leading startup incubators, unlocking the potential of blockchain technology. Join thousands of investors. Invest in proven high-tech projects with explosive growth potential in the early stages of sales with access to the purchase of selected crypto assets. With Relictum Lab, you don't just invest, you acquire a strategic partner with industry knowledge, technological and analytical skills, as well as an international network of users from over 150 countries investing with us in innovation. The implemented projects clearly demonstrate the effectiveness of our strategy in supporting entrepreneurs and investor profitability. Invest in the most promising startups and diversify your investment portfolio through our web and mobile platform Relictum Lab with just a few clicks. Jadi Bapak Ibu, kita bisa bermitra dengan Relictum menggunakan dengan Relictum Lab ya, Relictum Laboratory yang merupakan inkubator perusahaan-perusahaan startup yang akan menggunakan teknologi blockchain 5.0. Dan bayangkan Bapak Ibu, kalau proyek Relictum Pro ini ya, proyek blockchain 5.0 ini kita ibaratkan sebagai proyek pembangunan jalan tol, dan bayangkan Anda menjadi pemilik saham dari 50% saham jalan tol yang ditawarkan ke investor. Dan Anda bayangkan berapa besar keuntungan yang bisa Anda peroleh, karena jalan tol ini dilalui oleh jutaan mobil setiap hari, dan semua mobil itu membayar uang tol. Tentu keuntungan yang Anda peroleh sebagai pemegang saham akan sangat besar. Dan blockchain 5.0 adalah jalan tolnya miliaran data, informasi, transaksi, dan aset digital bernilai tinggi.
Dan kalau Anda memiliki sebagian dari 50% saham jalan tol data ini, tentu Anda akan mendapat keuntungan yang luar biasa. Dan ini adalah contoh keuntungan yang diperoleh oleh pemilik GTN, namanya Jonathan. Contohnya dia membeli 3 juta GTN senilai $13.500 tahun lalu, dan dia akan mendapat keuntungan dari peningkatan nilai GTN senilai $203.733 di tahun 2024, atau keuntungannya lebih dari 1.500% dalam 2 tahun. Dan ini adalah paket-paket yang bisa Anda peroleh, yaitu paket GTN. Yang pertama paket Grand Plus, harganya Rp3.500.000. Dalam waktu 12 bulan lebih, Anda bisa mendapatkan kenaikan nilai GTN mencapai lebih dari 8,3 juta rupiah, dan setelah 60 bulan, nilai GTN Anda bisa mencapai 678 juta rupiah. Paket VIP, 8.750.000, nilai GTN dalam 12 bulan bisa naik jadi 21 juta rupiah lebih, dan setelah 60 bulan bisa lebih dari 1,7 miliar rupiah. Paket VIP Plus, Rp17.500.000, nilainya dalam 12 bulan bisa meningkat jadi 43,8 juta lebih, dan setelah 60 bulan nilainya bisa naik jadi lebih dari 3,5 miliar rupiah. Paket Deluxe, harganya 35 juta rupiah, nilai GTN yang Anda peroleh setelah 12 bulan bisa mencapai 89,5 juta rupiah, dan setelah 60 bulan bisa lebih dari 7,2 miliar rupiah. Paket Deluxe Plus, 87,5 juta rupiah, paket GTN-nya bisa mencapai dalam 12 bulan bisa mencapai 468 juta rupiah, dan setelah 60 bulan bisa lebih dari 37,9 miliar rupiah. Paket Elite, ini paket Elite nilainya 175 juta rupiah, dan nilai GTN Anda dalam 12 bulan bisa lebih dari 468 juta, dan setelah 60 bulan lebih bisa mencapai 37,9 miliar rupiah. Paket Elite Plus, 350 juta rupiah, nilai GTN Anda dalam 12 bulan bisa lebih dari 958 juta, dan setelah 60 bulan bisa mencapai 77,6 miliar rupiah. Paket Royal, harganya 875 juta rupiah, nilai GTN Anda dalam 12 bulan bisa lebih dari 2,7 miliar rupiah, dan setelah 60 bulan bisa mencapai 220 miliar rupiah. Paket Royal Plus, 1.750 juta rupiah, dalam 12 bulan nilai GTN Anda bisa lebih dari 5,1 miliar rupiah, dan setelah 60 bulan bisa lebih dari 417 miliar rupiah. Paket Royal Pro, harganya 3.500.000 juta rupiah, dalam 12 bulan nilai GTN Anda bisa tumbuh jadi 10,2 miliar rupiah, dan setelah 60 bulan bisa mencapai 834 miliar rupiah. Paket Royal Pro Plus, harganya 8.750 juta rupiah. Nilai GTN Anda dalam 12 bulan bisa lebih dari 20,5 miliar rupiah, dan setelah 60 bulan bisa mencapai 1,6 triliun rupiah. Paket Royal Super, harganya 17.500.000 juta rupiah. Dalam 12 bulan nilai GTN Anda bisa lebih dari 41 miliar, dan setelah 60 bulan bisa lebih dari 3,3 triliun rupiah. Paket Royal Super Plus, harganya 35 miliar rupiah. Dalam waktu 12 sampai 24 bulan, nilainya bisa naik jadi 82 miliar rupiah, dan setelah 60 bulan bisa lebih dari 6,6 triliun rupiah. Dan ini adalah para pionir, contoh pionir bisnis digital kelas dunia yang memiliki aset digital berupa saham-saham perusahaan teknologi. Dan contohnya jika tahun 1997 Anda beli saham Amazon $1.000, maka 16 tahun kemudian nilai saham Amazon Anda akan naik lebih dari 239 kali lipat. Namun saham-saham ini sudah mahal semuanya. Jadi peluang Anda adalah memiliki token pengganti saham atau stock token, yaitu GTN dari Relictum Pro. Dan Relictum ini adalah perusahaan global, perusahaan IT global di masa depan yang akan berkembang seperti Microsoft, Oracle, dan IBM. Dan GTN diterbitkan ada 10 miliar GTN, 50% ditawarkan untuk investor sejumlah 5 miliar GTN, dan kalau Anda mau punya 20% dari 5 miliar GTN ini berarti 1 miliar GTN.
10%-nya adalah 500 juta JTN, 1%-nya 50 juta JTN, 0,1% adalah 5 juta JTN, dan 0,05% adalah 1 juta JTN. Jadi berapa persen dari 5 miliar JTN ini yang ingin Anda miliki? Ini adalah contoh akun yang telah aktif, dan dalam satu Relictum node, ini adalah cold storage berbasis blockchain 5.0, dan dalam satu akun Relictum node ini bisa punya banyak account, dan salah satu account nilai JTN-nya adalah 1.023.751 JTN. Dan nilainya pada tanggal 15 Oktober, nilai awal yang $10.000 telah berkembang menjadi 12.354,68 USDR. Ya, artinya sudah untung 23,54% dalam hari-hari awal. Lalu 15 November 2021, setelah 30 hari, nilai JTN-nya meningkat jadi 16.986,06 dolar USDR. Artinya sudah untung 69,86% dalam 30 hari. Ya. Dan kemudian dalam waktu ditambah 4 hari kemudian, tanggal 19 November, ya sudah meningkat jadi 16.584 dolar atau kenaikannya 65,84%. Dan tanggal 22 November sudah naik jadi 17.096,64 dolar USDR atau sudah profit 70,96% dalam waktu 37 hari, Bapak Ibu ya. Jadi sampai 15 November 30 hari, sampai 19 November itu 34 hari, sampai 22 November 37 hari. Ya, jadi luar biasa JTN profitnya 70,96% dalam 37 hari. Dan kemudian tanggal 23 November jam 7 pagi nilainya telah naik jadi 17.301 atau profit 73,01%. Ya. Dan 23 November jam 7 malam naik lagi jadi 17.506,14 dolar atau profit 75,06%. Ya, jadi dalam satu hari tanggal 23 November itu kenaikannya mencapai 5% dalam sehari. Ya, lebih dari 5% dalam sehari. Dan 25 November 2021 hari ini nilai JTN-nya telah naik jadi 17.915,64 dolar USDR atau naiknya 79,15% dalam waktu 38 hari pertama. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi dalam waktu 38 hari pertama sudah naik 79,15%. Dan minggu lalu ada 15.000 partisipan Relictum Lab dan hari ini sudah lebih dari 22.000 investor. Dan Relictum ini telah banyak dimuat dalam berbagai berita di dunia. Yahoo Finance memberitakan Relictum Pro memenangkan The Best Blockchain Startup pada acara D-Days di Spanyol dan menerima penghargaan 50.000 euro dari Dr. Evan Singlutra dan startupstudio.online. Dan berita yang sama diberitakan juga oleh AP atau Associated Press, dan Yahoo Finance juga memberitakan Relictum Pro mengguncang audiens pada Blockchain Live 2019 di Moskow, dan juga ini adalah berita tentang Relictum NFT protokol, dan ini berita tentang kecepatan 1 juta transaksi per detik Relictum. Dan media 4Clock ini adalah media khusus untuk blockchain dan cryptocurrency yang memberitakan bahwa blockchain 5.0 Relictum mentembus kecepatan 1 juta transaksi per detik. Kemudian media Bitcoin Insider juga meliput Relictum Pro ya, dan yang akan disebut sebagai pengubah industri blockchain di dunia. Dan juga Bitcoin Insider meliput produk Relictum Pro ini lengkap, yaitu Relictum Finance, Relictum Lab, Relictum DEX atau Decentralized Exchange dengan lebih dari 500 pasang cryptocurrency yang diperdagangkan, dan juga Relictum Storage atau Cloud Servers berbasis blockchain 5.0, dan ada Relictum Chat dan juga Relictum Game. Dan Bitcoin Insider membuat kesimpulan bahwa platform Relictum Pro ini unik dan inovatif,
Tidak ada protokol blockchain lain yang menawarkan transaksi instan dan gratis pada blockchain selain Relictum. Selain itu, para pengguna bisa menggunakan platform untuk mengakses semua ekosistemnya secara mudah dengan satu platform tunggal. Dan tanggal 9 Oktober diberitakan bahwa Relictum Ecosystem meluncurkan marketplace NFT atau non-fungible token. Dan tanggal 15 Oktober, Media 4 Clock memberitakan bahwa Relictum akan segera mengakhiri penjualan GTN. Jadi Bapak Ibu lebih cepat bergabung lebih untung dan lebih cepat mengajak rekan-rekan juga lebih baik. Dan ini adalah beberapa expo yang diikuti Relictum di dunia. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian adalah ulasan teknologi blockchain 5.0, yaitu blockchain terbaru dan tercepat di dunia saat ini. Dan selamat bergabung menjadi the early adopter atau pengguna awal dari blockchain 5.0 yang pertama di dunia dan juga pertama di Indonesia. Terima kasih, selamat bergabung, lebih cepat bergabung, lebih cepat untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.